Podcast Aji Mumpung. Selamat malam The Bebex. Anjay. Kembali lagi bersama saya Rafael di podcast Aji Mumpung. Kali ini saya selaku MC ditemani dengan Bang Salah Praktikan. Wih, halo, perdana nih MC nih. Anjay, sama perdana juga nih. Terus hari ini kita kedatangan 3 narasumber nih. Bukan kedatangan sih. Mereka lagi juga sih. Jadi ya, emang kita berlima. Iya, jadi tapi kali ini kita jadi MC Han. Oke. Jadi kita tidak jadi MC kan. Nah, boleh. Jadi kali ini narasumber kita adalah ada Bang Abis Foto bareng KBB. Ada Bang Andres de Fonolosa. Halo guys. Dan ada Dan ada Bang Cemara juga. Halo. Dah. Jadi untuk topik malam ini kita mau ngomongin ini nih Bang, praktikan Apa konser Siska kemarin. Wah iya nih, gue juga udah ngeliat ini nih, ada foto yang ganti nih, foto Siska ya. Kelihatan nih fotonya, siapa nih foto Siska nih? Oh, Kak Cemara fotonya jadi foto Siska nih. Iya. Terus ada yang fotonya juga jadi foto baby tuh. Oh iya, ini juga ada foto baby. Foto di mana kira-kira ya ini? Sorry, itu bukan foto baby tapi itu foto Bagaska bareng baby gitu ya guys ya. Bagaska bareng baby ya. Oke, maaf. Siap. Kedengeran dengan jelas kok. Kebetulan saya dan Bang Praktikan ini kita ada tugas negara ya pas hari itu, jadi kita nggak bisa hadir. Tapi ketiga teman kita ini hadir. Untung ada utusan ya. Nah, ya ada utusan. Dan yang kerennya lagi, kenapa tuh? ada yang nonton dari bawah, di depan, dan juga ada yang nonton dari atas. Wah, berarti spot-spotnya lengkap nih. Ada yang Iya. dekat, ada yang jauh. Betul. Tadinya kalau ada live stream, kita mau live stream. Tapi iya. seperti yang disampaikan oleh Mas Yesi, sepertinya ya, mungkin tidak diadakannya live stream karena alasan-alasan tertentu. Jadi apa? Iya. Kita hormati lah ya itu. Ntar boleh kita bahas kali ya alasannya kenapa ya. Boleh. Oke, kita berhubung gue sama Bang Praktikan ini nggak hadir, jadi kita mau langsung tanya ke yang hadir aja kali ya. Langsung Dari aja. Dari siapa dulu nih Bang Praktikan kira-kira? Dari yang habis foto bareng KBB dulu gak sih? Oke, gaspol. Gue mau orangnya. Mungkin pertanyaan pertama ini kali ya. Gimana konsernya? First impressionnya gimana? Terus kayak setelah konser bagaimana rasanya? Kali ya. Sikat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai sebenarnya BAPM Asyal atau kalian bisa panggil gue Bagaska, yang sebenarnya memang baru foto bareng KBB di konser Siska ya. Sebelumnya gue pengen ngomong congratulations buat teman-teman yang sudah lancar mengadakan konser Siska The Beginning ya, kemarin diadain di GBB Geraha Bakti Budaya. Sangat-sangat suka gue. Tadi pertanyaannya apa sorry? Gimana konsernya gimana? First impressionnya terus. First impression. Ya pokoknya gas jelasin aja lah. Ini aja loh, senikmat lo aja. Oh, saya sangat menikmati konsernya lah. Awalnya tuh sebenarnya first impression gue ekspektasi sih. Ekspektasinya ada orkestra yang wah, tapi dengan adanya The Gentleman ya, itu bandnya Mas Yesi sama teman-teman. Oh iya. Beberapa tuh ada anak-anak Yesi Kristianto yang The Skyman deh. Kayaknya ya, gue nggak tahu, gue nebak aja. Apa iya? Gue nggak tahu. Tapi gue sangat-sangat suka sama konsernya si Siska. Mulai dari kalau pemilihan lagu mah sudah ketebak ya. Tapi yang gue suka adalah justru dari sisi bandnya, karena mereka membawakannya dengan sangat baik. Gue ngeliat dari kejauhan masih sangat-sangat menikmati, kayak anjir gue wota yang bisa perform di sebelah member gitu. Wah, gue paham banget. Pasti begitu tuh Mas itu. Pasti. Iya tuh. Tapi gue sangat-sangat menikmati dari venue sih. Mungkin pertama gue bisa bilang dari venue, karena ini beda banget. Bukan konser wota yang biasanya kan kalau venue wota kalau nggak di teater, di outdoor alias off air, atau di paling-paling Istora tuh kemarin di Heaven. Tapi kali ini bener-bener sebuah teater yang
kursinya nyaman gitu, terus ya lumayan adem lah. Mungkin kemarin gue agak-agak gerah gara-gara gue pakai jas by the way ke konsernya biar rapi. Tapi gue nggak berkain karena yang berkain si Kacamara. Tapi overall dulu kali ya. Overall gue sangat puas sama konsernya. Kita belum ngomongin yang jeleknya dulu. Yang bagus-bagusnya dulu aja. Cuma ada beberapa pilihan lagu yang gue unexpected bakal ada di situ. Satu Teleport sama Baby Baby. Satu Teleportnya gue suka banget karena aransemennya dikasih adalah part-part yang dikasih cegukan tuh kayak gue sek sendiri di part itu. Ya keseluruhan mah gue suka banget. Dan gue juga nonton dari atas jadi gue bisa ngeliat keseluruhan. Yang terutama adalah lightingnya sih, lighting worknya oke, terus juga asap-asapnya juga oke. Ya mungkin yang bagus-bagusnya dulu aja lah. Gue itu dulu aja, mungkin boleh lanjut ke Kak Andres Devonosa atau Kak Cemara. Oke, terima kasih yang habis foto sama Baby ya. Terima kasih. Makasih. Berikutnya Oh iya. siapa nih? Sebelumnya gue mau bilang juga Kak Baby thank you ya udah Apa? mau dikerumunin dan mau diajak foto sama begundal yang satu ini. Terima Oke, kasih, Kak berarti Baby. terima kasih Kak Baby. Nanti kita kirim podcast ini ke Kak Baby ya supaya dia Info locker BUMN. mendengarkan. Info locker BUMN anjing. Mantap. Kita lanjut Oke, dulu berarti ya. ya lanjut mungkin ke Bang Andres de Vonolosa kali ya. Kan kali ini saya dengar-dengar sebelumnya nih Bang, kan Anda datang sama sebuah figur juga satu lagi ya yang pakai baju krem atau apa gitu saya pernah lihat. Sesosok ya. Mungkin boleh disinggung juga itu ada figur atau sosok apa itu. Baju krem. Baju coklat. Oh, baju coklat. Saya salah. Oh, itu Ya, mungkin si yang teman kita tiba- satu itu. betul yang tiba-tiba dia sempat ngebalas tweet saya juga dengan hal yang sangat-sangat absurd. Jadi iya. pertanyaannya sama, cuman gimana dengan adanya makhluk satu itu di samping Anda gitu tambahannya. Itu kali ya. Oh iya. Ya jadi ya mungkin kalau ada yang belum kenal, jadi kemarin kita kan nonton tuh nggak cuma bertiga nih, kemarin kita nonton berempat. Jadi ada teman kita satu lagi gitu kan, sebut saja U lah ya, inisialnya U. Ya dia sih sebenarnya apa ya, bukan, nggak tahu sih dia mendeklarasikan sebagai fans kita atau bukan, tapi dia kemarin ikut. Terus ya dia juga bisa jadi salah satu perspektif lain juga sih dalam menilai konsernya, karena ya dia cukup cukup berpengalaman juga gitu di dunia musik gitu kan. Jadi ya dia juga kelihatan sih kemarin sih menikmatin juga gitu. Maksudnya terlihat enjoy juga lah dengan penampilan The Beginning ini gitu. Terus kalau pendapat soal The Beginning sih sebenarnya ini ya, ekspektasi gue justru di awal tuh gue nggak mengira bakalan semegah ini sih. Jadi kayak menurut gue sih kemarin tuh di atas ekspektasi gue juga sih pas nonton. Terus kayak venue-nya juga oke gitu. Maksudnya kayak tempatnya bagus lah, beneran kayak kalau awal lu masuk tuh ya kayak berasa nonton orkestra gitu lah vibes-nya gitu kan. Nah terus ya sebenarnya ada kekurangannya gitu kan. Ya terutama buat kita-kita yang nggak dapet tiket di bawah gitu kan. Ada kekurangannya juga. Cuman tapi kalau misalkan melihat dari performan kemarin sih itu luar biasa banget sih. Kayak dari bandnya juga, terus pemilihan lagunya, urutan lagunya itu juga menurut gue sangat amat bagus. Terus vibes-nya, aransemen lagunya sih yang paling gue demen banget tuh. Aransemen lagunya tuh di luar nalar, anjir, keren. Terus apalagi ya, mungkin ini ya kayak suasananya apa sih ya, mereka kan pakai
biasa kan kalau kayak konser gitu kan ya pakai kayak dry ice gitu-gitunya pas banget gitu loh. Maksudnya kayak dibikin suasananya itu bener-bener bagus gitu. Ya walaupun eh, saya dan dua teman saya nontonnya dari atas gitu kan, yang tidak mendapatkan kualitas yang secara maksimal gitu. Tapi gue bisa membayangkan sih kalau misalkan gue nonton di bawah tuh gimana kerennya dan gimana memukaunya gitu loh performance semua yang perform di the beginning gitu. Sampai apa ya, even eh semua lagu lah kan kayak yang kalau kita tahu tuh isi lagunya kan ya ada JKT, ada di luar JKT juga gitu, ada di luar genre-nya juga gitu kan. Jadi kayak ya menurut gue overall di atas ekspektasi gue sih gitu. Si The Beginning ini. Oke, itu Oke. aja ya. Itu aja sih mungkin dari aku. Terima kasih Bang Andres. Jadi walaupun kehadiran sebuah sosok ekstra di samping Anda, tapi tetap masih bisa menikmati ya. Ya Iya, konsernya iya. ini Masih walaupun bisa. dan juga walaupun nontonnya dari atas tuh ternyata apa Bang BAP Marshall sama Bang Andres ini ternyata masih tetap bisa ini ya terentertain gitu sama Betul, pembawaan dan betul. konsernya itu ya. Banget ya, menikmati banget berarti. Iya, jadi Betul. itu sudah cukup menggambarkan ya bahwa mungkin effort dan persiapan dilakukan oleh Siska dan tim luar biasa ya. Patut emang kita apresiasi itu ya. Apresiasi sebesar-besarnya. Kayak soalnya untuk kategori termurah aja pengalamannya masih luar biasa. Nah sekarang yang langsung di depan nih, Nah, ini dia yang nih. beneran di apa ya kata kalau bahasa Inggrisnya tuh Apa? within arm's reach of Waduh. Siska. Kayak beneran bang langsung Dengar-dengar di baris kedua setahu fans saya. sejatinya Siska nih ya berarti ya. Iya. 3 mesti si Tiga. Oh, tiga berarti. tiga. Oke, baris ketiga nih. Gimana, Bang Cemara? Silakan. Ya, kami persilakan Ini mau langsung bahas bercerita. show-nya gitu atau kayak Wah, terserah. Mau Terserah. mulai dari Gue mana boleh terserah. bahas Mau dari dari belakang sebelum rumah juga show-nya. boleh deh. Oh, sebenarnya gue cukup bingung sih dengan inkonsistensi JOT ini. Kenapa tuh? Kita kira tuh awalnya aku kira first come first serve-nya tuh bukan pas nuker tiketnya tapi pas beli gitu. Oh iya. Itu satu tuh. Terus ya itu doang sih kalau untuk itu. Kebetulan pas pengambilan tiket lagi ada event ya, jadi rame banget tuh teater. Bukan Oh, iya. teater, Nukernya FX. Hamin 1 nuker ya. Tuh, karena itu H-1 dan lagi ada acara cosplay kali ya. Siapa yang duga bakal ada acara Wibu di FX kan? Emang nggak pernah ada yang duga. Tapi itu rame banget loh, pakai Iya. serame itu. Serame itu. Bayangin nih, gue bawa mobil kan, gue parkir di P4 nggak ada parkir, jadi gue tukeran sama temen gue. Buset. Sampai gue selesai tuker tiket, temen gue belum dapet parkir. Anjir, temen lu muter nyari parkiran gitu berarti selama lu nuker tiket. Iya. Yo Allah. Ya. Terus? Ya itu sih kalau untuk hari hanya oke sih. Kayak gue expect-nya kayak bakal agak kacau gitu kan. Kacau ya. Tapi ternyata enggak juga sih. Kayak ternyata oke-oke aja, teratur-teratur aja. Cuma nggak ada info gitu loh, foto benefit kan ada benefit diamond tuh ada foto pack kan. Oh, dapat foto pack ya kalau yang diamond ini. Betul. Nah, terus? Dan gue nggak tahu, jadi gue nggak ambil. Hah? Sampai Gua sekarang nggak belum lu ambil berarti? Sampai sekarang belum gue ambil. Katanya diambilnya nanti di FX aja ya. Oh, alah. Ya, Tuh. mungkin biar nggak numpuk di venue kali ya. Mungkin sebenarnya tuh Iya. nggak numpuk sih. Cuma kayak nggak dikasih tahu aja kita tuh nggak dikasih tahu kayak nanti ambil foto pack dulu ya di sini gitu. Nggak gitu. Ya. Kayak ya udah masuk aja gitu. Berarti ini basic habit JOT lah ya. Betul. Yang sama-sama kita tahu. Oh iya, sebelumnya gue mau shout out dulu ke
Bang Daus yang udah Joki War. Bang Daus. Terima kasih Bang Terima Daus. kasih Bang Daus. Respect. Jadi gue Coba apa tuh? Kenapa? nggak apa, cuman mau bilang coba diinfokan kontaknya Bang Daus, saya juga pengen dijokiin. Boleh nih. Mengingat, ini maaf out of topic sebentar, tapi mengingat iya. akhir-akhir ini kayaknya kalau lu gak OFC, lu gak VC. Asli Asli. coy. Sesusah itu sekarang buat PC ya. Ya Iya. gitu. Jadi gue Oke. dapat diamond itu nggak sampai 10 menit gak sih kemarin soalnya? Oh, Diamond tuh secepat itu juga soalnya. Iya, Iya. Diamond justru yang langsung sold out, setahu Hmm. gue juga. Sold out. buset. Gua Iya. nih, Out dan meta kesalahan. gua sama Kak Andres de Fornosa tuh sebenarnya ngincernya Diamond, cuma nggak dapet. Betul. Oh, kalian tadinya niatnya Diamond juga berarti ya? Iya, cuma nggak dapet. Betul. Dapat gara-gara kalah, nggak dapat gara-gara kalah war kan? Mm-mm. Iya. Ya gitu. Oke, terus gimana nih? Kak Sebenarnya untuk setlist ya, setlist ya. setlist itu udah bisa dibilang kebaca sih. Karena semua yang lagu yang dia bawakan tuh sebagian tuh emang dia banget gitu. Musino Ballad, 365 itu kan lagu Oh, dia iya. banget kan. Oh, betul. Nah, sisanya itu tuh sebenarnya semua lagu yang dia bawakan itu pernah dia post di TikTok deh kayaknya. Oh iya. Cover. Makanya dia bawain baby ya. Iya, Baby pernah. Musim Panas Oh. yang Kacau tuh di YouTube. Yokaze juga di YouTube. YouTube tuh di YouTube-nya dia sendiri. Iya, ya? YouTube-nya dia. Oh, aku belum pernah lihat berarti. Oh, Iya. wah, Jadi kayak menarik. sebenarnya Iya, terbaca gitu sih lagu-lagu apa yang bakal dia bawa kurang lebih. Tapi berarti sesuai. itu mungkin kalau yang gue rasakan tuh kayak gue tuh udah ngeset ekspektasi setinggi mungkin gitu. Nah. Tapi tetap tercapai gitu. Waduh. Emang keren banget nih konser. Setinggi apa tuh kalau boleh tahu ya? Setinggi apa? Setinggi apa? Ya intinya gue apa ya? Intinya gue membayangkan kayak sebuah konser yang bisa bikin lu merinding bet lah gitu saat lu di situ. Dan itu emang kejadian gitu ke gue. Oh, lu merinding. Yoi. Ya, aduh. Ya nonton apa ya? Emang efek-efeknya juga surreal dan pas banget gitu, nggak lebay gitu. Dry ice yang nggak lebay segala macam. Emang pas aja. Untuk soundnya Elegan lah ya. elegan iya sih. Terus apa ya? Untuk itu juga apa kedatangan akustik udah pasti semua orang udah tahu lah ya pasti datang Oh itu. iya, ada akustik ya. Iya. Ngomong-ngomong soal akustik, sebenarnya gue tuh udah mempersiapkan diri kayak anjir akhirnya gue akan melihat Aurel dan Siska satu panggung. Tapi ternyata saya tidak siap tetap. Ada apa nih dengan Aurel dan Siska nih? Gimana ya jelasinnya? Gimana tuh Bang Rafael? Oke. Intinya Kalau- ini sih. Intinya gue Mungkin lebih tepatnya ada apa nih dengan Aurel dan Siska? Mungkin reaksi yang pas adalah Jangan dong. wah Kaget lagi. apa itu? Aduh. Ya intinya dulu tuh gue suka banget Aurel sih. Pas Oh, alah. awal-awal melirik JKT48 gitu. Ya. Dan akustik, Oke. terutama JKT48 akustik. Oke. Dan ternyata apa ya? Melihat mereka bersama tuh kayak ada sedikit rasa lega gitu. Anjir kok bahasnya ke sini. Ya intinya kayak anjir mereka masih keren dan bisa kayak apa ya? Mereka fit aja gitu di atas panggung yang megah itu. Menurut gue. Ya intinya show-nya keren sih. Mungkin detailnya kita bahas nanti kali ya di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke. Terus sound oke banget sih di bawah menurut gue. Nggak ada masalah iya. gitu. Kayak Sound
di belakang kan pada ngomong Sebelum kayak gimana tuh? enggak, lu lanjut dulu. Oke, Oh Kacamara iya, dulu. kan So, tadi si Bang Andres ada bahas sound dikit kan. Kalau di depan itu mungkin karena euforia dan segala macam juga, dan mungkin karena posisi speakernya tuh kalau di situ dikelilingin banget gitu, jadi kayak oke-oke aja gitu, nggak kerasa kurang sih. oke untuk Diamond ya berarti ya. Ya, kayaknya untuk orang bawah oke semua deh. Oh, di bawah tuh ada Diamond sama apa aja? Sorry. Diamond, Platinum, sama Gold. Oh, tiga ini berarti di bawah ya, 3 kategori. Oh, Gue boleh nambahin nggak, Bis? oke, silakan. Ya udah, pokoknya intinya satu-satu yang bikin gue menyesal gue memilih silver, nggak yang di atasnya silver 1 tuh apa sih, gold ya. Gold ya. Itu salah satunya ya sound sih sebenarnya, karena kayak gue sih lebih rela gue nambah 100.000 demi sound yang bagus gitu, karena gue nggak expect tuh di bagian itu sih kalau ternyata sound yang di silver tuh jauh banget kualitasnya kurang bagus. Tapi maksudnya kayak apa ya pas lu tonton di lokasi tuh kayak gue kaget gitu loh, maksudnya kayak anjir masa sejelek ini gitu soundnya. Tapi di situ gue nggak ada apa sih, misalnya kayak nggak ada berkomentar apapun, karena gue mikir ini kayaknya kalau di bawah tuh beda gitu soundnya. Makanya gue klarifikasiin dulu gitu, gue tanya ke si Cemara, ternyata emang beda gitu. Jadi kayak ya di situ gue baru menyadari gitu, baru bisa membayangkan lah gitu, kayak wah ini sebenarnya bagus banget sih sejujur-jujurnya. Tapi karena posisi gue yang salah gitu. Oh iya. Oke. Segitu aja berarti ya dari Kak Andres tentang Ya, Saya tentang sound sedikit di intermezzo sisi silver. tentang sound, ya. Nah, jadi Berarti kita lanjut nih. balik ke Kahen. Oh ya, Kak Cemara ada statement penutup lagi untuk apa? Experience yang sangat bagus di Diamond. Belum ada sih. Oh ya udah. Kalau misal keinget sesuatu hal yang baru lagi, ntar langsung ini aja, langsung interupsi aja ya. Iya. Sekarang kita Jadi lanjut. Tapi Pertanyaan ada satu apa? hal lagi sih yang apa tuh, guys? gue Apa? pengen appreciate mungkin dari ini juga salah satu hal yang gue nggak expect, kayak ada si Lulu O'Neal sama Oh iya. Iya. Ellie. Ya, Ellie. dulu Onel Ellie. mereka kan bilangnya sebagai salah 3 orang pertama yang dengerin EP-nya Siska waktu itu. Oh. Ya itu gue sama sekali nggak expect ada mereka sebagai MC sih. Ya mereka sebenarnya sebagaimana member JKT MC aja sih, nggak bagusnya gimana, tapi itu nggak lebih ke salah satu hal yang nggak gue duga aja sih. Unexpected. Ya, unexpected. Iya. Iya. Oke. Berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Apa tuh? Emang ada, Bang? Oh, emang ada? Ada Ada dong, jelas ada Ada. dong. Oke, kan tadi kita udah ngomongin first impression dan gimana konsernya. Sekarang nih dari rangkaian konser itu ya, mungkin tadi sebenarnya udah sedikit disinggung dan dibahas juga oleh semua. Cuman mau tanya deh buat kalian pribadi masing-masing ya, kayak pengalaman paling menariknya atau yang bikin gue bakal inget terus ini konser sampai gue nanti udah dikubur di tanah gitu. Ada nggak? Ini boleh pas lagi konser atau mungkin pas sebelum konser atau pas udah keluar konser gitu. Kalau Ada di nggak? kremasi gimana Bang? Ya sama aja sih, pertanyaan tetap berlaku, cuman ya lu nggak dikubur aja gitu. Ya wes. Mungkin kita mulai dari Bang Cemara deh. Dari gue dulu. Dari Bang Cemara. Iya. Apa ya? Dari rangkaian lagu ini tuh Iya, nah yang mungkin paling kayak gua ada ingat- lagu yang ternyata pembawaannya wah banget, atau ada ternyata habis konser ketemu dengan siapa gitu. Boleh bebas apapun. Pokoknya yang bikin lu jadi bakal kayak ini gue bawa ke kubur atau ke alat kremasi gue. Core memory ya. Iya.
Wah, ini lebih dari sekedar core memory sih. Waduh. Menurut gue ini bisa Wis. jadi canon event. Oh, Apa ya? canon Canon event. event. Oke. Gimana tuh? Boleh. Apa ya? Seperti yang gue pernah bilang di episode keberapa kita? Keberapa? Tentang Summer Festival. Oh, episode 2 kalau nggak salah. Nah, Episode 2. Nah, disitu kan gue kayak sempat menyenggol dikit tuh terkait Gen 3. Iya. Ya kan? Di situ apa ya? Ya intinya gue merasa kayak ternyata nih orang tuh spesial itu ya buat gue juga gitu. Hmm. Gue dengerin EP dia kan gak sekali 2 kali gitu kan, kayak sering gitu. Ya. Tapi kayak saat didengarkan bawain langsung tuh kayak buset, beda banget lah pokoknya. Akhir-akhir ini juga tuh gue tuh lagi suka kalau nggak salah di Kembali episode 2 yang Nami dan Shonan. Hah? Username Discord gue tuh nggak gue ganti tuh. Oh, apa emang? Pokoknya apa ya, lupa gue. Pokoknya ada Oh, yang ada gundah-gundahnya gitu gak sih? Oh, yang ingin dipeluk, anjing ingin dipeluk. Iya, ingin dipeluk Siska sampai tidak gundah gitu. Kampret, disebutin lagi. Iya, ya. Kira susah. Enggak. oh, Dia gue emang lagi suka aja sama lagu itu. Dan emang lagi apa ya, mungkin lagi banyak kegundahan juga ya dalam hidup gue. wis. Anjay. Yoi. Jadi kayak Semangat gitu ya mendengarkan momennya ya. SKTB itu kayak seemosional itu gitu. Sampai intinya gue bersyukur banget nih teman-teman gue nggak dapet diamond anjir. Ah, kenapa begitu anjing? Oke, gue agak paham sih. Jadi kayak dia bisa menghayati sendiri, Oh, jadi nggak tidak ini ya, ada distraksi. nggak ada gangguan-gangguan. Betul Dan juga dia sih. pun juga kayak kalau dia mau nangis di tempat juga gak bakal ada yang ngeliatin atau ketawa atau gimana. Iya, Jadi kayak dia bebas berekspresi. Lebih ke arah itu sih, kayak entah Iya. kenapa pas SKTB itu kena banget gitu di gue gitu kan. Iya. Terus kayak gue mencoba untuk menahan agar tidak menangis, tapi malah menangis gitu. Nah, baru gue pengen nanya, apakah Yoi. nangis? Ternyata Iya, ternyata iya. nangis. Jadi, Tapi- Siska, Tapi ya buat Siska luar biasa. Memang balik lagi abis ini kita bakal kirim podcast ini ke Siska supaya semoga dia bisa denger. tenang aja kan masih Waduh. udah hamin berapa nih? Iya. Udah hamin Tenang. 2 ya? Hamin 3, sorry. Intinya banner. Dan apa? Lanjut dulu. Apa? Iya. Jadi ya itu. Balik lagi, konser ini ternyata memang bisa menyentuh hati banyak orang kali ya. Ini kan kita cuman punya sampelnya Kak Cemara, tapi gue yakin orang-orang kayak Cemara di Diamond sana banyak sih, karena merasakan langsung aura dan euforia yang dibawakan pada saat konser tersebut gitu kali ya. Cuman pesan gue buat Kak Cemara, tolong jangan doain teman-teman lu kalah war lagi ya, please. Iya, lu udah ngechat, jangan ngechat Gua- lagi. Gue nggak Iya. pernah mendoakan. Eh, Lagian kan pasti beda juga kan, gue ngambil hari pertama, mereka hari kedua. ya iya, cuman Ngambil kalau tiketnya. misalnya udah kalah war, udah agak ini anjir. Ya. Oke, lanjut ke Bang Wih, Andres kali ya. Emang gue udah oh, selesai. oh, belum kelar. Belum kelar. Oh ya udah lanjutin dulu, sorry. Ya Maaf. intinya tadi gue ngomong apa ya sebelum kita intermezzo? Nangis. Oh Ya, iya, lu- iya. SKTB. Iya, SKTB ternyata lu nahan nangis tapi total Oh. nangis juga. Ya intinya dari SKTB tuh, pertengahan SKTB sampai Yokazi selesai. Itu gue nggak Waduh. lihat sama sekali tuh acaranya. Nggak lihat. Jadi gue nangis itu gue nutupin muka gue pakai hand banner kan. Oh, Kan dikasih hand banner tuh. Pakai bagian yang waterproof. Ternyata bukan buat menghalangi hujan tapi menghalangi air mata. Jadi ya. Jadi bagian waterproofnya. Tapi kan semua waterproofnya tuh pasti agak ngeresep gitu kan ke belakang kan. Karena belakangnya nggak waterproof kan. Iya. Jadi Betul. jadi di akhir acara tuh hand banner gue udah bergelombang semua. ngerembes bahasanya. Kayak mungkin besok kalau dapat hand banner, ya bukan sekali ya, salah. Saran
buat pembuat hand banner dilapisi pakai cat waterproof kali ya. Atau saran buat JOT mungkin selain hand banner disediain kanebo juga kali ya. Bisa. Waduh. Betul. Tapi kursinya enak sih buat nangis, guys. Jadi gue Oh. kan kursinya bisa berdiri tegak gitu kan duduknya. Maaf. Gue tuh agak nyender gitu, jadi kepala gue di punggung gitu. Oh alah. Karena awalnya gue di posisi itu karena gue menahan nangis tuh lihat atas gitu kan. Lihat atas. Oke. Ya gitu guys. Itu bagian Jadi, favorit gue itu sih SKTB. Jadi Nangis intinya pas TB ya berarti ya. Yoi. Oke. berarti intinya CMR BCR, Apa tuh? cemara bocor. Bocor. Yaudah, kita lanjut ke Thank you Kak Cemara. Thank makasih you. Kak Zara, lanjut ke Bang Andres. Kak Andres. Gimana Bang? Kira-kira apa nih memori yang paling kuat dari konser tersebut? Sebenarnya apa ya? Mungkin kalau misalkan dibilang keseluruhan sih, gue mau bilang satu sih, kayak anjir, lagu JKT bisa jadi kayak gitu ya gitu. Berarti sih maksudnya Aransemen. kayak oh shit, iya ya, terlepas aransemen, terlepas apa namanya, kayak suasana pembawaannya gitu kan, terlepas apa ya, kayak venue-nya gitu loh. Iya. Kayak seorang member JKT bisa bikin acara sebesar ini dan dia bintang utamanya gitu. Ah, Itu menurut gue kayak sesuatu hal yang paling apa ya, paling berbekas gitu kali ya. Maksudnya kayak siapa lagi gitu, siapa lagi, dan kayak kapan lagi gitu loh bisa bikin kayak gini gitu. Menurut gue itu hal yang luar biasa banget sih. Tuh. Terus paling kalau hal lainnya mungkin yang agak receh kali ya, ya bisa berdiri berjarak berapa meter dari ex-member sih. waduh, siapa aja tuh? Waduh. Banyak sih, tapi Oh, banyak. apa ya, kayak yang tahu lengkap si Bagas deh. Gue soalnya mata gue nggak terlalu kelihatan ya. Maksudnya kayak yang gue notice tuh cuman paling siapa kemarin, Baby, Michelle. Gue aja nggak lihat Anin sih sebenarnya, tapi si Bagas katanya lihat. Ada Jinan, ada Gen 10 juga ada, bahkan bukan Oh, ex-member berarti. Gen 10 ada ya? 10 ada Raisa, ada Lia, ada apa Lin. kemarin ya? Lin nonton Ya, nggak? ada Lin, Lin. ya, ada Lin juga. Ada Lin. Iya gas, ya. Ya paling itu sih, kayak ya gue belum pernah soalnya kayak berjarak berapa meter doang dari ex-member, bahkan walaupun nggak sempet minta foto gitu. Iya. Ya paling mungkin itu dulu jawaban dari gue. Wah, menarik banget nih. Terima kasih Bang Andres. Sepertinya Ternyata Kak- memang kenapa? enggak, Kak Rafael dulu deh. Gue kira Oh. udah mau ke Bagas. Emang sama yang namanya mantan kadang kita nggak bisa terlalu jauh-jauh ya, pasti ujung-ujungnya bakal dideketin lagi, dan itu bagaimana kita memposisikan diri aja sih. Males. Masuk. Ya, kenapa? Apakah tadi Bang Praktikan ada yang mau disampaikan? Oh nih, berarti Kak Andre sudah ya nih ya. Ya, Dari ceritanya Kak Cemara dan Kak Andres udah bikin gue ini loh iri tidak bisa nonton gitu kan ya. Karena kan kita nonton cuman live report dari timeline doang, live report dari timeline ya guys. Ini kita udah balik ke JKT era 2012 dan 2014. oh Dimana betul tidak banget ada tuh. live streaming bro, hanya bermodalkan apa live report dari timeline. Si itu Edrico J Natalin tuh, gue inget banget akunnya yang seling live report. Baby Jadi, Oshi juga. Gimana nih kalau buat Bagas mungkin pertanyaannya khusus ya, karena apa Gas, memori apa ya, kejadian yang bakal menjadi core memory lu di event kemarin selain dari foto bareng Baby ya. Oke, sebutkan. Silakan. Itu yang emang waktu itu pas konser kayak Edrico dia LR. Nggak tahu deh, tapi kayak iya deh. Ya pokoknya dia orangnya emang sering live report, lu tahu kan? Iya, maksudnya dia sama-sama Baby Oshi juga. Oh iya, dia Baby Oshi juga ya. Oh ya, gue lupa lagi sialan. Iya, apa Gas? Momen yang paling gue inget sebenarnya gue sebutin aja kali ya.
Sebutin Selain semuanya. selain foto bareng KBB udah jelas. Shisatsu teleport. Kisatsu, oke. Apa lagi anjing? Ntar lu gue mikir dulu. Bentar. Ya. Fuck. Makan Padang 400.000 sama Kak Cemara kan Andres Iconolosa. Makan Padang. Kenapa Lu harus makan- disebutin nominalnya, woi? Bertiga. Bertiga, Itu lo makan di morning evening kah? Kagak di apa namanya? Garuda. Oh Oh, baru. Ya tidak heran sih. Aduh, tapi lu pada ngomong Padang, gue jadi pengen Padang. Aduh. Iya, nggak bisa makan Padang, nggak cuma makan Padang. Ya. Oh, ada satu momen yang mungkin Apa tuh, bakal Mas? jadi core memory gua dan mungkin Kak Cemara dan Kak Andres de Vonolosa juga bakal tawa Waduh. sih kalau ingat momen. Jangan-jangan yang gue pikirin nih guys, coba sebutin apa nih? Jadi lucunya adalah pas kita lagi makan Padang, Ah, bocahan Crispy Sandy tuh pada datang. oh shit, lu foto bareng ya guys? Nggak, lucu. Yang sebenarnya bukan masalah foto barengnya sih yang lucu. Kenapa tuh? Kalau foto bareng buat gue lucu memang, tapi kayak itu expected karena gue pengen emang foto bareng aja gitu. Kapan Berarti- lagi ketemu? Fix makan bareng. Nah, itu lucunya mereka duduk di deket kita juga. Oh, iya, Oh, makan deketan. bareng. Orang-orang itu duduk deket kita. Bahkan ada siapa namanya Kak Andres? Hamdan ya? Oh, ada Ada, ini. ada. Ada. Iya, Ada. Hamdan. Oh, Hamdan. Oh, oke. Ada. Ada Ada. Hamdan, ada Sandy dan kawan-kawannya. Itu lucu buat gue sih. Lucu di kepala sendiri ya guys ya. Kebetulan banget kan, karena kita nggak expect ada siapa-siapa. Oh. Kalau tiba-tiba ada Winda Basudara tuh udah paling hacep lagi sih guys. Mak, kalau ada Winda sih. Udah Bang Udah. Winda mah buat foto Udah. anjir. Oh iya jelas. Bang, Iya. tapi lu nggak core memory yang lu salah dipanggil. Hah? Oh iya. Oh iya, astaga. Gimana Bentar tuh? ya, sebelum gue balik ke konsernya, ini momen-momen spesifiknya dulu kali ya. Iya. Jadi pas gue lagi nuker sama Kak Cemara, sama Kak Andres dan inisial U itu kan nukernya di tempat masuk gold tuh, inget gue. Ah. Memang outfit gue waktu itu rapih banget, pakai celana jeans hitam, sepatu sama jas warna hitam, dalamannya kaos warna putih Ultraman gue tuh. Cuman dengan tampilan gue seperti itu, gue kan menyerupai satu Wota Legend. Iya, yang ujung-ujungnya kita foto bareng juga sih, tapi di HP orang ya, bukan di HP gue. Ombru namanya. Bro, Nah, pas lagi mau nuker tiketnya, kok gue denger ada sayup-sayup Ombru gitu. Seorang cewek panggil Ombru. Maksudnya gue juga ngerasa, mana Ombru, kali aja bisa gue ajak ngobrol kan gitu. Yeah. Mana Ombru, sekalian deh gue ajak ngobrol, kali aja bisa ngonten bareng atau apa gitu kan. Terus gue lihat sekitar lah, kagak ada Ombru, mana Ombru. Terus gue lihat dari kejauhan ada seorang cewek, gue nggak tahu namanya siapa. Kayak kok dia tiba-tiba ngelambai-lambainya ke gue. Terus gue mikir, aduh ini mah salah orang. Ya udah gue diemin kan, sorry banget nih mbak, bukan sombong atau gimana, tapi lu emang salah orang. Gue bingung nanggepinnya gimana. Ya udah gue diemin. Lama kemudian pas gue lihat ke orangnya lagi, dia tetap ngelambai tangan ke gue. Gue kayak aduh masih ternyata. Ya udah, habis itu gue cabut dari tempatnya, gue cerita ke Kak Cemara sama Kak Andres gitu. Malamnya ketemu sama Om Bru beneran gue. Yang nyapa duluan kan. Akhirnya gue cerita hal itu ke Om Bru. Om Bru-nya ketawa aja. Apparently dia kayaknya tahu ceweknya tuh siapa gitu. Akhirnya tadinya gue mau minta foto bareng, malah dia duluan yang ngajak foto bareng. Dia ngomong gini, nih mumpung lagi di sini sebagai orang yang mirip, kita foto bareng aja lah gitu. Anjir. Dia pun meng-acknowledge kalau lu tuh mirip dia guys ya. Iya. Untungnya dia kenal gua. Ini Bagas kan ya? Iya betul. Oh, lu pernah ini juga guys? Interact sama dia tuh sebelumnya. Itu pertama kali sih. Tapi kita mau follow-followan. Oh, follow-followan. Okay. Tapi itu pertama kali gue interact sama dia. Secara langsung ya? Secara langsung. Iya. Padahal pernah gue papasan beberapa kali di teater atau pas lagi itu tuh
yang Mas Rang manggung di teater di F3 yang Gen 1 Forever itu. Gue pernah ngeliat dia nonton tapi gue nggak berani soalnya gue takut. Bentar. Mas Rang tuh siapa ya guys ya? Nggak tahu, gue nggak tahu. Nggak tahu. Gini guys. Itu dia He Who Remains and He Who Shall Not Be Named. Ya udah, Gue nggak tahu gitu Mas aja Rang lah ya. siapa, sorry. Iya. Gue nggak tahu Mas Rang siapa Fun soalnya. fact juga guys. Apa? Om Bru ini kan baby Osi juga kan? Iya, dia Baby Oshi. Kebetulan pas gue lagi foto ada dia juga. Oh ada baby juga. Maksud gue pas gue lagi foto sama Kak Baby ada Om Bro. Oh. Iya. Pas lagi foto sama Om Bro ada Kak Baby gitu ya. Oh jadi Enggak, pas gue lagi foto sama Om Bro nggak ada Kak Baby, nggak ada. Oh kirain Nggak gue ada. KBB yang fotoin kalian. Ini fans Wah, aku mirip banget gini sih, ya. anjing. Gitu. Iya. Itu lucu banget sih komedi kalau begitu. Tapi sebelumnya gue pengen balik ke konsernya lagi. Mungkin Boleh. Gimana guys? Yang sangat-sangat membekas di gue selain satu teleport. Gue suka banget sama musim panas yang kacau tuh soalnya koreografi sama dancer cowoknya itu gue suka banget sih, entertaining banget. Yang sama koreografi dancer cowoknya itu gue suka banget tuh, entertaining banget lah. Gue kayak anjir keren banget, tanya si Kak Andres tuh, gue pokoknya mengumpat lah. Si Siska duet berarti ya sama si Denzel. Iya, mungkin selain itu pas Yokaze masuk sih, Yokaze tuh nah intronya Yokaze tuh kan kayak nggak familiar kan. Gue sama Kak Andres kayak nebak-nebak ini lagu apa ya. Tapi pas gue ngomong ini lagu apa, gue udah ada lagu di otak gue, ini kayak Yokaze, ini bener aja Yokaze. Soalnya intronya dibedain gitu loh. Seingat gue, sebacanya gue di tweetnya Mas Yesi, Yokaze-nya tuh di treatmentnya kayak next konser dia atau sebelumnya sama BCL sama siapa gitu, gue lupa. Oh, Itulah. Semen mereka berarti ya. Ya referensinya dimasukin ke Yokaze. Terus gue kayak anjir, gue jujur ya, setelah konser itu gue baru menyadari gitu, anjir Mas Yesi emang keren sih, dia wajar kalau sombong anjir. Iyalah. Wajar dia kalau sombong kan, emang beneran keren. Berhak sombong juga dia sebenarnya. Iya, berhak sombong. Kalau dia sombong kayak iya bener sih. Kita semua setuju aja, nggak ada yang bisa ini. Ya gitu aja sih paling yang mungkin yang membekas, ya kan ya sebenarnya secara keseluruhan bagus, tapi yang membekas di gua beberapa hal itu aja di konser kemarin di GBB itu. Oke, segitu aja guys. Oke. Menarik Banyak banget. Gue mau sih. itu dong, honorable mentions. Boleh, gas. Jadi selain Apa ini? gue lagi mikir gue mau ngomong atau enggak. Oh, Kira-kira kira like- gue terputus. Gue lagi mikir gue mau ngomong enggak. Saya juga kirain ini kepala gardu PLN lagi ngambek gara-gara air Fukushima lagi dibuang ke lautan, makanya dimatiin listrik gua. Ternyata enggak. Guys. Lu lagi mati listrik? Agak. Makanya tadi soalnya suara cemara kan nggak masuk, gua kira listrik gua dimatiin. Oh. Ternyata enggak. Ya dia Gimana Kak Cemara? ya intinya gue Bagus. ya Sama, ini sama. Bukan gua kan, mampus nih editornya nih. Dua kali ya. Iya. Dua kali. intinya gue mau bilang kayak salah satu momen yang mengharukan juga buat gue, yang membuat gue meneteskan air mata lagi untuk kedua kalinya malam itu. Waduh. Itu adalah di 365 tuh. Oh, Oh 3 iya, ya? itu gue juga hampir nangis tapi nggak jadi. Itu tuh kayak apa ya? Kena gimana tuh? Lirik lagu itu tuh bener-bener pas banget untuk dinyanyikan oleh si Francisca Sarasvati ini. Waduh. Anjas. Kelas. Memang Siska. Ya apalagi dia juga sempat ngomong sesuatu, kalimat itu gue lupa apa, Ngomong apa tuh? yang kayak seolah ya itu jangan banding-bandingkan. Jarak terbang gak sih? Enggak, dia ngomong gitu, bukan nyanyi anjir. Ya yang diiringin sama Okuri nggak sih, yang pada ketawa dulu. Oh, ngomong di Enggak. situ di stage. Enggak. Dia ngomong di tengah lagu apa ya? Tengah lagu. Iya, dia tuh sempat ngomong kayak
intinya gue lupa kalimat pasnya apa. Mungkin Hah? teman-teman yang ingat boleh komen. Ya intinya yang gue tangkap adalah apa ya, dia tuh kan dia intinya inti dari kalimatnya adalah jangan membanding-bandingkan gitu kan. Ya. Dan menurut gue karena dia yang ngomong tuh itu amplify the meaning gitu loh, kayak Oh, ya. apa ya, di mata gue tuh dia tuh sering dibanding-bandingkan kali ya sama teman-teman dia Betul. segenerasinya. Tapi ya itu sih, kayak karena dia yang nyanyi terus kayak dilambatin kan 365 ya. Bahkan temponya diturunin. temponya di bawah cover Aransemennya biasanya juga kan, diubah. cover akustik biasanya nggak sih? Ya itu sih, kayak dapat banget dia menyanyikan lagu itu dengan lirik yang seperti itu gitu. Iya. Karena keluar dari mulut Siska jadi hits different banget ya. Iya. Ya paling itu sih antara mentions yang ingin gue sebut. Oh, lu kurang satu Kak Henry yang Apa? pengalaman lu tentang 365. Oh, apalagi tuh? Diamond kan pada nyuruh diem, gak boleh bismillah. Gimana tuh Kak Henry? Kak Cemara. Gimana? Ya, jadi intinya Nah, lu ceritain dah. kalau lu di depan situ lu akan mendengar ada suara-suara gitu. Tapi bismillahnya datang dari belakang. Ya, Ya, masih ada yang ngotot ya. Ya, ya jauh sih gitu kan. Gak dengeran mungkin. Nggak kedengeran juga. Oh, Sampai beneran. Tapi bismillahnya tuh memang kayaknya pada datang dari silver atau belakang lah, buat gua nggak tahu. Tapi untuk yang orang-orang pada itu pada nggak kedengeran, emang bener-bener nggak kedengeran sampai silver. Oh, mereka tuh shootnya pas mau mulai lagu, pas gimana? Pas lagi Pas dari lagu, awal lagu. Pas deket ke bismillah itu. Oh, ya ngerti gue. itu sebenarnya harusnya kalau emang pengen nggak ada yang bismillah dari Siskanya harusnya ngomong sih, tapi Iya. ya agak sulit Nggak bisa juga sih, lah. Enggak sih, jelek udah sih. masuk emosi nggak sih? Enggak, jelek iya. juga sih, guys, kayak Nah, apa ya? Masa dia melarang bismillah gitu. Atau sebenarnya kalau sebenarnya ini jatuhnya saran gue buat Siska Nation sih. Kalau kayak gitu-gitu harusnya dimasukin ke ini kan, di hand bannernya ada proyekan tuh. Oh iya, kita juga lupa ngomongin guys, proyekan yang berdebar. Oh iya. nah itu kan ada, maksudnya proyekan. Ngomong aja. Gini tulisannya harusnya. Apabila lagu 365 dimulai, tolong jangan ada chant bismillah, kan bisa tuh. Harusnya gitu tuh biar kompak. Tapi project yang warna-warni tuh gue suka sih. Oh, itu seru sih, fotonya bagus tuh. Emang ada fotonya? Siska belum ada lihat nge-post fotonya, fotonya. Siska ada nge-post fotonya. Oke, gue lihat dulu. Lu lanjut dulu Kak Cemara. Aku mau lanjut apa lagi, guys? oh tadi Kak Cemara udah dengan 365-nya. Oke. Jadi monolognya si Siska berarti ya yang ini. Enggak monolog juga sih. Kalau monolog kan Oh, dia monolog kali ya. Gue nggak tahu definisi monolog apaan. Monolog ngomong ya, sendiri. mono satu. Monolog tuh harus ngomong ke diri sendiri atau enggak? Oh, dia tuh nggak ngomong ke diri sendiri. Enggak, dia nggak ngomong sama diri sendiri. Oh, berarti bukan monolog ya. Oke, jadi gila deh, mantep ya. Apa The Bebex? Kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita-cerita ya mengenai konser Siska. Ya nggak, Bang Praktikan? Yoi. Membuat iri lah pokoknya nih kita. Betul. Nah, kira-kira ini pertanyaan untuk siapapun yang mau jawab boleh lah ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak tuh dari cerita-cerita yang sudah kita dengarkan? Mungkin yang tadi kita belum sempat dengar atau yang miss gitu, kira-kira apakah ada? Ini jatuhnya bukan ini sih, yang sebenarnya saran yang udah telat juga, tapi masalah suara juga. Kita kan di silver, ya paham lah, kita 150.000 kayak paling belakang, terus juga mungkin gak di-treat sewah itu. Tapi masa sih IO-nya atau Jot atau siapapun gak bisa ngirim orang ke atas ke lantai 2 atau lantai 3 tuh untuk ngecek sound gitu. Misalnya pas lagi cek sound nih, kayak taruhlah 2 atau 1 orang di situ.
ini speakernya gimana, terus ada info ini juga nggak sih Kak Rafael katanya atau siapapun speakernya mati satu apa yang di atasnya atau Kacamara ya waktu itu yang Oh ngomongnya. iya, Oh, emang sempat iya? lewat di timeline gitu. Ada yang bilang speaker di kiri ya yang mati satu. Di kiri. Iya, memang sih yang paling nggak kedengeran tuh sebelah kiri yang di mana gua sama Kak Andres tuh duduknya di kiri. Kita Waduh. di G123 by the way guys. Buset. Berarti G123. lu yang kena nih. Iya, basically gua sama Kak Andres yang kena sama inisial U itu yang kena. Makanya experience-nya tuh nggak se-oke itu, nggak se-oke Diamond lah pasti sih. Cuma masa sih dengan dengan venue yang kayak gitu, venue-nya sebenarnya awalnya tuh gue ekspektasi gue udah wah gila venue-nya Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Gue kira bakal gede banget, ternyata nggak segede yang gue kira gitu loh. Jatuhnya gede sih, maksudnya kalau lu bandingin sama teater, cuma kan gimana ya, sayang banget aja gitu. Itu jatuhnya soundnya tuh mulai jelek pas ini Mushino Ballad, karena selain Mushino Ballad itu soundnya jelek, gue tahu banget itu cuma MP3 yang di play, MP3 teater yang di play di GBB. Mushino Ballad, guys. Iya, Mushino Ballad. Oh, jadi bukan band itu, Mushino Ballad. Nah, itu dia. Itu yang mainin tuh bukan The Gentleman, tapi itu MP3 itu -1-nya Mushino Ballad. Oh, alah. Tapi gue setelah gue pahami lagi, gue paham kenapa itu -1-nya teater, karena konsepnya pas sebelum Mushino Ballad Siska ngomong, ini biar teater banget kali ya gitu, dia ngomong gitu. Oh, dikasih ancang-ancang gitu. Iya, gitu. Gue itu pembelaan atas argumen gue sendiri lah. Iya. Benar. Ya itu doang sih yang jadi, sumpah dah, jujur ya, konser The Beginning kemarin tuh sebenarnya banyakan bagusnya daripada jeleknya. Itu berarti secuil doang gitu guys. Ya, ini kayak ibaratnya kalau dimasakan ini cuman kayak 1 atau 2 butiran merica yang kebetulan nyasar, cuman ya udah nggak jelas itu apaan, cuman ya udah lah ya. Ibaratnya experience dari teman-teman Silver mungkin 85% gitu kali ya. Iya. 100% Iya kan. Nggak seburuk itu kayak ini jelek kagak anjing. Enggak lah ya. Ya. Ketolong sama ini ya berarti ya, performance di stage-nya gitu ya. Walaupun audio. Itu salah satunya ya. Dan yang gue suka sebenarnya dari semuanya bandnya sih. Bandnya. Aokuri guys, dan Aokuri. Oh iya. Jangan Aokuri guys. Ada Aokuri face reveal. Ada face reveal juga sih, cuma ya at least ada badannya lah. Iya. Kita tahu dia bukan ini ya. Omong-omong Mas Yesi, dulu pas gue JKT-an tahun 2000 berapa ya? 15 apa 16 itu gue sempat nulis kayak tweet apresiasi apa buat Mas Yesi, terus dibales anjay. Iya. Dulu gue pasti balas Mas Yesi, kayak gue seneng banget dulu kayak. Soalnya gue dulu suka banget sama cara dia main piano, kan nama Twitter aja kayak Keywiz, kayak Key Wizard. Gila. Penyihir yang Iya. show lawas tuh Kiwis. Triwis Itu Triwis. Gitu. Itu. Terus ini ada yang mau nanya juga dong, ini proyekannya ngomong-ngomong gimana tuh? Gimana tadi proyekan dari teman-teman Siska Nation? Iya. Mungkin salah satu ada yang mau jawab. Yang gue tahu ya proyekannya sebenarnya cuma yang di konser ya cuma satu. Yang apa namanya? Gue lupa deh nama proyekannya. Rainbow Ocean. Oh, Rainbow Ocean. Ocean. Jadi setiap baris kayak Silver, Gold dan kawan-kawannya tuh kita dikasih link Google Drive, ada warna-warnanya. Oh, buat di HP, guys. Iya, di HP. Ada nih fotonya gue baru lihat. Silver tuh warna putih, terus Gold itu warna apa ini? Ungu atau pink. Terus depannya itu juga mirip nih. Terus Diamond tuh dapetnya navy. Nah, navy kan kacamara banget tuh. Waduh. Cika-cikaan kan lu. Yoi. Itulah.
Itu sih yang gue suka itu doang. Paling apalah mungkin ada tambahan dari Kak Andres atau Kak Cemara. Andres dan Kak Cemara gimana nih? mengenai proyekan Oh, atau kita jadi tambahan yang lain deh. Tambahan proyekannya itu mungkin belum apa aja dijelasin gitu. ya, ngapain? Belum tadi sih. Ya sebenarnya itu kayak ya lu hidupin flashlight di konser aja sih. Di lagu Berdebar gitu. Oh, di lagu Berdebar aja. Iya. Nah, lucunya itu Kenapa? show mulai nih. Nah. Langsung intro Berdebar dong. Oh, langsung panik gitu Iya. ya. Terus semua orang kayak Buset. langsung banget nih, langsung banget Ya nih, berarti sambil sesuai mencet-mencet nama akan HP-nya. berdebar ya. Iya, berdebar emang mulainya ya, Iya. berdebar. Iya. Jadi itu kayak langsung banget nih sama semua orang panik buka HP gitu. Anjing lucu banget lagi. Tapi lancar kan? Lancar, oke sih. Dan katanya urutan lagunya tuh sesuai EP ya Kak Cemara ya. Mm-mm, Oh iya, emang ya? Setlistnya sesuai EP. betul. Oke, terus jadi apakah ada lagi yang mau disampaikan tambahan dari acara-acara tadi atau apa acara-acara konser gitu atau Satu hal yang gue lupa bilang sebenarnya ada satu ini. Jadi dari lagu Musim Panas yang Kacau itu benar-benar berbanding terbalik sama lagu selanjutnya, yaitu judulnya apa Kak Andres? Gue nggak tahu, sumpah. Judul Pamer lagunya. Bujo. Pamer Bujo ya? Nah Iya. iya, di situ langsung Pamer Bujo itu bener-bener dangdutan, dan gue lupa Siska pernah bawain lagu itu dan Siska suka sama lagu itu gue kaget banget, anjir ini Kak Andres tahu lagunya, maksud gue liriknya hafal, tuh gue sama sekali unexpected. Terus gue satu hal yang gue anjir, Kak Andres hafal, gue kagak, padahal gue orang Jawa. Lah, si Andres kan asal Pekalongan anjir. Ini fun fact nih. Lucu banget anjir. Gue Jadi jadi itu- dari Jawa juga. Dan itu satu-satunya momen Siska turun panggung. Oh, turun. Iya, dia Oh, turun. iya. Dia turun. Turun panggung. Mungkin Kak Cemara itu tuh yang experience Iya, jadi dia turun David Diamond. terus ke Dinyanyiin Siska. mantap Platinum, bener dinyanyiin Pamer Bojo. terus dia ke gold paling depan, beloknya tuh di gold paling depan terus balik lagi. Waduh, apal tuh dia rutenya anjir. nggak lewat depan lo Kak Henry, Kak Cemara. Ya lewat depan gua, cuma kan depan gua agak jauh ya. Masa dia lewat depan kaki gua maksudnya. Ya nggak maksud depan yang mata lu gitu. Oh, lewat. Iya, depan mata lo. Lah kan dia emang selalu di depan mata. Iya, depan row A maksudnya, depan row A. Iya, lewat. Oh ya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Row A juga, Melody sama Fanny di Row A berapa ya gitu? Itu nggak ada Ada- nomornya, itu nggak ada Ada yang nomornya. ngerekam mulu ya itu ya. Iya, nggak tahu tuh. Oh, Kayak Melody- tahu. Gimana sih, bukannya menikmati aja konser mau ngerekam. Ya. Oke. Udah itu aja, ini Kak Andres hilang ya? Ya udah. Andres ada Enggak. gak nih? Ya berarti Tambahan. mungkin kalau nggak ada Iya. nggak apa-apa sih Udah sebenarnya. disebutin semua sih. Oh, udah semua. Iya. Oke. Oke, kalau gitu sebagai penutup Nah, penutup. Pod- The real penutup. episode kita kali ini, Ya. mungkin secara singkat padat dan jelas, apakah ada pesan untuk Siska? Karena ini podcast bakal kita langsung kasih ke Siska juga, Ya. tenang. Abis ini banget. Iya, mungkin kita mulai dari Bang Andres deh. Oh, dari Pertanyaannya Kak. apa sih tadi? Pesan Oh, gua nggak Pesan dari Siska. pesan untuk Siska. Pesan untuk Siska. Dari Ah. Kak Andres dulu ya. Ya, Untuk dari Siska, Kak Andres. Silakan. Ya menurut gue sesuai dengan judulnya lah, The Beginning. Ya, Anja. selamat berkarya, selamat masuk ke dunia dunia musik Indonesia, mungkin tanpa JKT, terus kayak teruslah berkarya, terus kayak kalau bisa banyakin lah yang kayak kemarin tuh bagus banget. Wah, perbanyak mini konser gitu ya. Ya full big concert juga boleh gitu. Big konser ya, big konser. Terus Iya, dan apalagi kalau duet mini sama concert. musisi. Gimana? Kenapa dinamain mini konser dah? Padahal itu cukup gede sih buat gue. Oh iya juga ya. Gimmicknya, Nggak semini itu ya guys, ternyata guys. iya. Lanjut Kak Andres. Tadi gimana? Collab sama musisi lain. Ya paling collab sama musisi-musisi ternama di Indonesia atau di luar, because you deserve it gitu. Nah paling itu aja. Thank
Thank you Kak Kalau Andreas. collab sama musisi luar sama ini kan luar ternama sih itu kali ya siapa? Siapa? ADMS kayaknya asik tuh kalau sama Siska. IMS bisa. Wah, asik tuh. Iya. Ya. Erwin Gutawa. Isyana juga boleh sih. Isyana kan Waduh, juga Wah, kalau main Jadi sana apa gawat tuh? sih. Gawat sih kalau main. Suara seksi Chandra Sarasvati coy. ya. Oh iya, sama-sama Saraswati ya. Saraswati. Iya. ya? Gue bersadar lagi. Juga. Iya, sama gue baru sadar juga. Dijodohkan itu, udah dijodohkan, Udah ditakdirkan ya berarti. takdirkan. Oke, terima kasih Kak Andres. Kita lanjut ya, Kak Rafael. Lanjut. Kita lanjut ke Kak yang abis foto bareng Kak Baby. Coba silakan. Hmm. Pesan untuk Siska. Nih, malah di mute aja. Hey. Apa? Gua tungguin aja biarin aja. Iya, kita tungguin aja ya. Kita tungguin aja. Gue juga sambil mikir guys. Iya, makanya ya enggak apa. Emang lu terakhir kok, tenang lu aja. terakhir ya, pasti terakhir. Gue tanpa gue ngomong ke Farhan pun kayak kita udah Iya, sepemikiran. kita udah tahu ya, pasti dia Iya. terakhir kan. Pasti dia yang terakhir. Woi, Editor Bagas. ntar dikat aja itu. Biar. Dia malah ngomong Ya ampun. WhatsApp. Kayaknya dia Iya, dipanggil tiduran deh. bapaknya guys. Iya. Ini gue bisa lari ke Family Mart dulu nggak ya beli? Anjing, emang bagian gue ngomong ya? Iya, lu kedua. Iya. Enak aja lu mau Oke, terakhir. kita ulang. Pertanyaannya apa tadi? Nih, kita ulang. Jadi Ulang. untuk penutup, apakah ada sepatah dua patah kata untuk Siska sampaikan dengan Sumpah, singkat sorry padat dan banget, jelas? guys, soalnya tiba-tiba tangan kiri gue ngilu banget. Gak tau kenapa. Oh, Cewek. Oke. Pesan buat Siska kayaknya nggak usah pakai pesan. Siska udah sukses nggak sih? Waduh. wih, amin. Kalau gua ngasih pesan ke Siska kayak debu banget, kayak lu siapa ngasih pesan ke gua gitu. Tapi kan ingat lirik Naga Hikari, guys. Oh, Apaan? cahaya yang Oh, panjang, cahaya yang panjang. doanya yang abadi. Doa itu pasti abadi, guys. Pesan kan doa. Ya udah, pesan buat Siska jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Tapi gua yakin Siska cukup humble lah. Tapi ya pesan buat Siska, thank you dari JKT48 menjadi seorang diva yang sudah menaikkan nama JKT48 dengan cover 365. Akhirnya JKT48 dikenal sama orang Wah, awam, iya. bahkan dinyanyiin lagu 365 sama semua orang. Terus Siska juga semoga dapat role yang mungkin bisa jadi main karakter di sebuah film panjang ataupun film pendek apapun itu. Amin. Kalau mau rilis album juga sangat-sangat ditunggu. Album ya, bukan EP ya. Kalau EP kan jatuhnya cuma 6 atau 5 lagu atau 7 lagu gitu. Kalau album tuh bisa beberapa lagu lebih lah gitu. Jadi sangat-sangat ditunggu. Gue penasaran banget sih Siska keluar dari JKT48 bikin lagunya tuh kayak gimana. Apakah tiba-tiba bakal jadi kayak Isyana Sarasvati sekarang tuh apa Lexicon? Apa namanya? Apa Lexicon? Albumnya Lexicon. Pokoknya genre-genre yang rock gitu apakah bakal jadi kayak gitu? Kita kan nggak tahu ya. Iya. Gitu loh. Kenapa tiba-tiba gue ke situ? Karena referensi gue kan Nadila nggak sih? Nadila kan punya lagu pas dia grade, pas Nadila grade dari JKT kan dia bikin lagunya tuh bikin pop British gitulah, di luar J-pop banget kan. Pesan gue buat Siska, jangan lupain fans lu yang ngedukung lu dari trainee sampai lu grade. Udah itu aja sih. Gue bukan ngosiin Siska dari dulu sih, tapi itu kayaknya omong kosong gue aja deh. Ya udah, itu aja. Oke, terima kasih. Oke. Kak, abis foto bareng Kak Baby. Untuk terakhir, silahkan Kak Cemara, waktu, tempat, dan perasaan kami persilahkan. Apa ya? Mungkin pertama-tama terima kasih nggak sih atas berapa tahun dia? 9,5 tahun. 9 dari 2014 kalau nggak salah. Ya, 9,5 lebih lah ya. Ya, 9. mendekati 10 tahun di JKT48 ini. Ya mungkin perjalanan dia di sini enggak semulus itu gitu. Tapi ya terima kasih dia masih mau berjuang sampai sekarang gitu. Ada EP dan mini konser ini juga.
Terus selain terima kasih, apa ya? Minta maaf kayaknya agak kurang tepat gitu. Sebenarnya ini adalah sebuah penyesalan yang gue miliki adalah tidak bisa mendukung dia secara penuh di chapter ini gitu. Kita bilangnya chapter ini kali ya, karena kan masih ada chapter berikutnya nih. Sebuah awal yang baru untuk seorang Siska Saras kan. Itu juga ya maaf ya, kayak belum berani aja gitu untuk mendukung dia di JKT48 gitu. Karena berbagai alasan yang aku miliki. Mungkin semoga kedepannya gue bisa masuk dan mendukung lo di chapter baru ini gitu. Di awal yang baru sebagai Siska Saras atau sebagai apapun lu mau bikin sebuah band akustik sama JKT48 akustik juga nggak apa-apa. Apapun itu, yang pasti aku harap bisa mendukung kali ini sebagai benar-benar sebagai fans Siska gitu. Kan selama ini ya pernah gue bilang juga sih kayak gue suka Siska bla 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 gitu, tapi kayak belum serius itu kali ya nada gue ngomongnya. Ya itu sih, semangat ya di luar sana gitu. Sebenarnya di awal dia mengumumkan grade tuh gue merasa kayaknya gue nggak bakal sedih-sedih banget karena kayak ya gue tahu dia bisa sukses juga di luar sana gitu. Dia akan tetap ada, dia akan tetap berkarya dengan karya-karya kerennya itu. Jadi kayak tidak sedih-sedih banget. Tapi saat ada di ujung sprint ini, di ujung one last sprintnya Siska Saras ini, ternyata emang tetap kerasa gitu loh. Ini adalah akhir dari sebuah era gitu. Akhir dari Siska JKT48. Siska sebagai member JKT48. Ya itu sih. Terima kasih dan maaf mungkin ya. Gitu guys. Oke. Ini kalian berdua ada lagi nggak? Kalau dari enggak, bukan Bagas dan Andres, maksudnya kalian berdua. Ya. MC. Mungkin sebenarnya ada sih buat Siska, tapi kan kita tidak hadir, jadi mungkin kita ya dari Bang praktikan dulu deh. Ada nggak? Gue tiba-tiba panik ditanyain gini. Iya. Nggak nyiapin soalnya. Jadi Kalau kita sudah menyediakan, kita hadirkan Siska Saras. Weh, serius. Mana. Aduh, kasih Siska, aku fans banget ya Allah. Ntar ditambahin dong soundboard Siska Her. Aduh, lucu lagi. ya, Boleh banget tuh. iya. Jadi dari gue dulu deh. Nih singkatnya ini. Untuk Siska JKT48 ya. Jadi sangat siap nih gue untuk menunggu kehadiran Siska Saras di Belantika Musik Tanah Air ya. Gaji mumpung maksud lo? Gue udah ya boleh di situ juga boleh. Woi, jangan di spill dulu dong. Kan kesempatan gak ada yang tahu ya. Cuma dari tadi gue gatel aja pengen ngomong Belantika Musik Tanah Air karena akhirnya gue menggunakan kalimat kata itu. Jadi Belantika Musik Tanah Air. Pokoknya itulah yang sangat amat gue tunggu. Terima kasih Siska. Ya, Kak Rafael silakan. Jadi kalau dari gua buat Siska, sebenarnya pertama kali gua tahu Siska itu kan udah lumayan lama ya, sejak masih zaman-zamannya Tim T. Terus gue inget banget salah satu temen gue tuh dia ngefans sama Siska, kayak dia bilang oh Siska nih bakal jadi sesuatu deh pokoknya. Wah. Karena dia bisa ngelihat ada potensi lah, dan ternyata bener kan. Terus kayak sekarang Siska udah jadi sebuah diva yang levelnya menurut gue sangat-sangat luar biasa. Jadi selamat atas kelulusannya, selamat berkarya. Kami di sini akan selalu menunggu Siska untuk kembali mengharumkan permusikan Indonesia. Oh iya. Mungkin dan ya juga untuk Siska, kami tunggu kehadirannya di segmen kurasi. Kurasi ya tuh anjir. Kurasi itu apa bang? Ya.
Kurasi itu apa? Nah, Tunggu aja. Kan, ditunggu saja. Oke. Ya, untuk Bridging Siska Bagus. kita tunggu. Bridging kelas MCU nih udah aman. Ya, boleh tambahan nggak? Boleh. boleh. Kan orang-orang biasanya kayak wah gila Siska bakal jadi the next siapa sih kalau Diva Indonesia tuh Rosa Anggun Sesasmi, Anggun. Rosa, Iya. Krisdayanti, BCL ya. Iya. menurut gue enggak sih Siska justru bakal jadi the first Siska Saras. Wah, mantep banget. Keren, kelas. Oke. Oke. Siska will be the first Siska Saras in Indonesia. Berarti kita menunggu the next Siska Saras ya nanti. Iya. Enggak, sebenernya gue gak kesini sih Bar, cuma ya udah deh. Ada mungkin boleh. ya. itu saja dari kita The Bebex Oke. untuk Ya. episode kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Terima kasih juga Bang Praktikan yang udah ngebantu gua nge-MC dan juga kepada 3 narasumber di sini. Honjitsumo otsukare sama desu. Sekali sama Des. Jadi sampai bertemu di episode berikutnya. Gua Rafael di sini pamit undur diri dulu sebagai MC. Dadah. Dadah, terima kasih. Dadah, hey. Ini Siska nih. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.